yang unggul terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak, nonsen itu mustahil terjadi. Dajjal ini bisa Madura gitu. Bisa Madura. Dajjal bisa Madura kan? Soalnya Ya. kemarin saya ngisi di mana? Di Nangkaan itu ada yang komplain, Pak Ustadz, saya nggak paham Ustadz. Dari mana Bu? Dari Kediri kan? Ini ada yang dari Brebes. Oh dari Brebes ya? Tegal. Oh Tegal ya? Saya banyak teman sana itu, Tegal itu. Sudah. Jadi apa namanya? Tokoh hebat di dalam negeri saja. Presiden Soekarno itu sukses karena ada Ibu Fatmawati. Soeharto sukses mampu memimpin negeri ini sekian puluh tahun karena ada almarhumah Ibu Tin. Dilanjutkan oleh Gus Dur karena ada Ibu Sinta. Bambang Yudhoyono karena ada Ibu Ani. Dan terakhir hari ini seorang presiden kita hebat dan sudah memimpin negeri ini 2 periode. Itu tidak hanya sosok pribadi Jokowi, tetapi ada ibu negara. Siapa namanya? Iriana. Siapa? Iriana. Kebangetan kenapa? Kira Bu Mega. Oh, Bu Mega. Kalau Bu Mega siapa itu ya? Taufik Kemas ya. Taufik Kemas. Kalau perempuan itu jadi presiden, kok suaminya tidak dijadikan kepala bapak negara? Ya, tidak. Makanya saya lompati Bu Mega karena sulit, karena tidak ada tidak ada pasangannya kan laki-laki. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati dan saya hargai, wahai Rasulullah? Umukum, ibumu. Wahai Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati dan saya sangat sayangi, wahai Rasulullah? Umukum, ibumu. Sampai 3 kali. Baru keempat kalinya ampun bapak. Nah, saking hebatnya seorang perempuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut 3 kali, bayangkan. Baru bapak. Kenapa? Karena secara penelitian, secara riset parenting, ternyata anak yang ditinggal mati oleh ayahnya itu eksis, tetap diberi makan, tetap mendapatkan perhatian, tetap mendapatkan curahan kasih sayang, tetap pendidikannya. Bahkan ada seorang ibu sendirian itu menyekolahkan, bahkan mengkuliahkan putra putrinya itu seorang diri. Bayangkan. Ini rahasianya kenapa Rasulullah itu menyebut seorang wanita itu sampai 3 kali. Sebaliknya, tak sekoni keluarga, kemudian ibunya meninggal, anaknya itu berantakan, ya kan, tidak terurus. Soalnya ala kepo albini pole tak enggak ke anak tidak sedikit semeter Bu. Jadi panjenengan siap-siap nih. Loh, umur wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu nasib kita ke depan. Dan di bumi mana kita itu akan meninggal. Entah kita, entah pasangan kita, entah anak kita, tidak ada yang tahu besok. Makanya jalan satu-satunya untuk mengantisipasi itu harus menjadi wanita-wanita unggul di era milenial. Makanya ibu ini harus jangan buta huruf. Saat ini kalau buta huruf beri polisi tak tonoles, benih sekolah tak tahu macam, bukan. Buta huruf itu tidak bisa mengoperasikan Android.
tidak bisa mengoperasikan laptop. Nah, ini ada yang guru ya? Ada yang guru ini. Ada. Sarjana semua ini. Ada yang SMA ya, tapi bisa ya mengoperasikan Android ya. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, kalau dulu tahun 80-an kita mun adegem kudu nyuwun teduk. Kalau bahasa Jawanya apa? Teduk itu. Jual daun guring, ya kan? Esok on, ejejaaki, ya kan? Tapi sekarang tidak harus seperti itu. Ini ada di sini. What in my hand? Dunia ada dalam genggaman. Apapun yang terjadi, langsung detik ini juga langsung informasi masuk di HP kita. Kejadian di Amerika 10 detik langsung kita ketahui. Kejadian yang ada di Wamena sekarang langsung kita ketahui. Bahkan ini ibu-ibu ini kalau saya mau datang itu sudah tahu, sudah siap kalau jam sekian saya akan datang. Bukan karena ibu wali, bukan karena APA tadi, Mas. Sudah OTW. Nah, kalau dulu masa para ulama, para bengesepo tidak ada HP, tidak ada. Bahkan Kyai Hamid itu, Kyai Hamid Pasuruan pernah ya? Akam Pasuruan belum pernah? Di depannya alun-alun itu, Kyai Hamid Pasuruan itu mengucap program As'ad, langsung nyintro maatena. As'ad langsung aja teh santre, abrusian, bertamu raja. Ternyata tidak seberapa lama Kyai Hamid datang. Kenapa? Karena qalbuhu mu'allaqun bi qalbihi. Hatinya Kyai Hamid itu dengan Kyai As'ad itu connection. Ada hubungan padahal tidak ada HP. Nah, kalau sekarang undangan jam 10 edan teh ada apa maulana OTW Mas? Oh ya OTW. Bukan wali itu, wali kia wali murid. Wali santri misalkan. Nah, kembali kepada persoalan. Jadi wanita itu an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang-tiang agama. Masjid ini banyak tiangnya ini. Kelihatannya kokoh dari depan. Kenapa? Acurannya kuat. Tiangnya kuat. Maka sebuah negara kuat dan tidaknya tergantung wanitanya. Idza soluhat kullu. Kalau perempuannya itu baik, kalau perempuannya itu solihah, kalau perempuannya itu agamawan, maka negara akan menjadi baik. Sebaliknya wa idza fasadat, kalau perempuannya itu bobrok, perempuannya itu sudah amoral, maka jangan harap negara kita itu akan menjadi sejahtera. Makanya negeri ini, Indonesia ini, negara kita ini tergantung ibu-ibu. Ibu-ibu, saya hanya sebagai pelakunya saja. Inisiatornya, supporternya itu ada pada diri ibu-ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ibu-ibu ini sebagai tiang negara. Kalau sudah tiangnya kuat, yakinlah negara 100 tahun, 500 tahun, bahkan 1 juta tahun pun Indonesia akan masih kokoh berdiri. Tergantung ibu-ibu mau dijadikan apa negara ini. Makanya ibu-ibu didik putri-putri ibu. Makanya jangan merasa bersalah mempunyai anak perempuan, jangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-daba salasa banati." Saya mendidik ketiga anak. Lalu kemudian wa ahsanahu, dan saya memberikan yang terbaik kepada anak. Falahu jannah, maka bonusnya dari Allah itu adalah surga. Maka bersyukurlah sendi anak bini. Alhamdulillah saya bini telokan. Yang pertama bini,
Saya berdua bini, mertelok bini iya. Saya kemarin udah seneng waktu mau melahirkan itu di USG. Padahal sudah berharap laki-laki, dan di USG-nya itu hasilnya itu enggak, kata Bu Harno itu bidan hidromi itu bidan, termasuk salah satu bidan senior. Enggak Pak, alhamdulillah laki-laki. Seneng saya sudah, berikan harapan kan. Kemudian dapat berapa bulan di USG lagi. Alhamdulillah Bapak, hasilnya laki-laki. Terakhir saya bawa istri saya ke Bu Bidan, siapa itu namanya itu? Di Pracekan Bu siapa? Bu Tuti. Bu Tuti, saya kan jadi tim saya kan. Waktu melahirkan saya jadi tim, nggak boleh keluar saya. Jadi ketika bidan di pangkuan saya, ketika dihitung, angkat Pak, angkat gitu. 1, 2 angkat Pak, sampai gitu saya. Lalu ketika lahir alhamdulillah sehat Bapak, lengkap, sempurna, wetok meneh kan. Begini boleh. Tapi apa boleh buat? Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sama hadis ini. Barang siapa yang dikaruniai anak 3 perempuan, dibesarkan, diberikan makanan, sandang, pendidikan yang terbaik, maka kiwat atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu falahul jannah, surga. Bersyukur. Nah, kenapa ibu-ibu itu duduk di sini? Karena jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa jahiliyah punya anak perempuan itu aib, langsung dibunuh. Bahkan putri Umar ibn Khattab pertama kali itu dibunuh. Itu pun dikubur hidup-hidup. Makanya Umar ibn Khattab ketika mengenang masa itu menangis karena tidak tega. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir, diutus menjadi nabi, maka budaya-budaya, kemudian aib-aib yang seperti itu dihilangkan. Bahkan keturunan Rasulullah SAW sampai detik ini bukan jalur dari anak laki-laki, tapi dari Fatimah Zahra alaihas salam. Karena putra-putra Rasulullah itu meninggal semua masih kecil. Jadi habaib, kemudian syarif-syarifah yang sekarang itu bukan dari jalur laki-laki, tetapi dari jalur perempuan. Makanya berbanyaklah membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena barokahnya Rasulullah, ibu bisa duduk hadir di sini. Seandainya Rasulullah tidak diutus, mungkin ibu itu sudah dikubur hidup-hidup. Oleh sebab itu, mari perbanyak baca sholawat. Saya barangkali ibu-ibu ini punya persoalan hidup, punya problem hutang, punya persoalan. Saya ijazah sholawat busro. Saya ini diberikan sholawat busro oleh teman saya, teman doktor Habib Segaf Baharun yang sering masuk di TV One. Ada Doktor Segaf Baharun, Rektor Dalwa, itu satu angkatan dengan saya. Ketika kuliah doktor, cuma beda jurusan. Beliau jurusan bahasa Arab, saya jurusan manajemen pendidikan. Nah, saya dipanggil waktu saya kentelengan itu menyelesaikan doktor. SPP doktor pada waktu itu 14 juta Bu, per semester. 14 juta. Tinggal kalikan kali Pak berapa? 8 semester. Kemudian saya total itu semuanya kemarin saya kuliah di situ habiskan 300 juta. Waktu itu kan pelengan saya, tadi kesih sekali, kemarin disertasi belum. Akhirnya ketemu Habib saya. Ustaz, kenapa Ustaz? Habib, saya beban berat. Apa? Di samping disertasi belum selesai, kemudian uang tak punya. Ini anak kasih selawat busro. Ini langsung dari
dari Rasulullah SAW melalui mimpi. Insya Allah yang mengamalkan selawat ini hanya 41 kali dibaca setelah subuh. Semua hajat-hajatnya, semua masalah-masalahnya, semua keluarganya, anak-anaknya itu akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya di ijazah pakai tangan kayak gitu. Ini tidak boleh dihafalkan. Jadi nanti saya kirim via WA, bisa dibaca. Tidak boleh ditulis, tidak boleh ditulis. Jadi tidak boleh ditulis, cukup dibaca saja. Nanti saya kirim via WA ya. Biar dikirim. Nah, alhamdulillah setelah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu angkatan saya angkatan 2015. 2 kelas. Per kelas itu kalau dokter itu 13 orang, tidak boleh lebih. Berarti 2 kelas 26. Tapi mati 2. Yang kelas saya itu orang Jember, ada yang 3 mati. Matinya entah bukan corona tapi bukan. Tapi kira disertasi ya pakai sen, orang tak tahu. Yang satu dari Jombang, Pak Maltum itu juga mati. Saya bilang ke Pak Rektor itu, Pak Rektor, angkatan saya itu memakan korban, Pak Rektor. Maksudnya, iya teman saya 2 mati. Alhamdulillah yang satu angkatan itu dengan barokah selawat itu saya mahasiswa pertama yang menyelesaikan promosi dokter. Satu angkatan. Yang lain masih belum ada kabarnya sampai sekarang. Padahal S2-nya ada yang di Australia, bahkan ada yang dari Kanada, ada yang dari Harvard, ada yang di Umbro, S2-nya, tapi belum selesai. Makanya pendidikan S3 itu, kecerdasan itu bukan jaminan. Kecerdasan akademik itu bukan jaminan. Tapi yang menentukan S3 itu adalah kecerdasan psikologis. Ini kecerdasan spiritual. Oleh sebab itu, mari amalkan, insya Allah hanya 41 kali. Insya Allah kalau dibaca itu 5 menit selesai. Pendek. Saya ikuti ya. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'ah masyaihina muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ketika saya mengucapkan qabiltu kunnah jami'an, jawab qabiltu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu kunnah jami'an al'an. Qabil saya terima. Qabiltu saya beri. Qabiltu nikah wa tasbijah. Jadi ini adalah transaksi serah terima amanah yang mujarab. Saya ulang. Ajastukunna jami'an al'an. Al-Fatihah. Iya tengah umliyah terasa dengan surat al-mustaqim surat al-ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sosok wanita unggul di era milenial itu, yang pertama harus jangan stagnan, harus menjadi pembelajar sejati. Jangan sampai merasa pintar, karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahir. Alhamdulillah saya belum pernah istirahat mencari ilmu sampai sekarang. Saya tiap hari nulis artikel, saya tiap hari berbuku, saya tiap hari berjurnal, bahkan doakan saya proses profesor. Jadi jangan sampai istirahat lelah mencari ilmu. Itu adalah salah satu indikator wanita tangguh di era milenial. Kemudian yang kedua, perempuan itu tidak hanya cerdas secara IQ, tapi cerdas secara psikologi.
kejiwaan harus cerdas, spiritual harus cerdas. Makanya ibu, saya paham ibu itu kerjanya multifungsi, arakora, manuana, ala dini matua, ala dini lake. Jadi saya paham itu, saya paham. Tetapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping cerdas secara IQ, tapi cerdas secara spiritual. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap persoalan kalau dihubungkan dengan langit, semuanya pasti mudah. Saya dikira tadi masalah itu banyak saya masalah. Cuman curhatnya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan curhat ke teman di WA, aku pusing misalkan. Oh, rasain lo itu. Makanya curhat kepada Allah Subhanahu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita perdalam secara sesi dialog. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.